Selamat pagi, Pak. Pagi, Sehat? sehat walafiat. Oke, pagi ini kita akan membahas kembali ya kasus Vina Eki Cirebon. Dalam hal ini 7 terpidana yang sekarang masih di penjara di Cirebon, Pak. Saya lihat sudah tidak banyak yang membahas kasus ini. Iya, harus diawasi dan dikawal terus ini karena biasa kan masuk angin, ya melempem. Jadi gimana lah? Memang beginilah potret kehidupan, bukan potret kehidupan ya, potret hukum di Indonesia ini. Kalau nggak dikawal melempem, ya masuk angin. Aduh, memang semua ya seharusnya orang-orang yang dikasih wewenang tugas hukum itu harusnya melaksanakan tugasnya, tetapi harus kita rakyat yang membayar pajak terus mengawasi dan mengawasi. Ya, padahal mereka baru kemarin nangis-nangis di DPR minta naik gaji. Ya, ada kemarin sidang, hakimnya pun kayak selonjoran mau tidur. Kayak mananya itu bekerja ya? Kayak nggak pingin kerja kuliah. Oke, lanjut. Iya, dan disebut oleh spokesman juru bicara dari Mahkamah Agung, berkasnya Vina itu 7 terpidana itu baru saja diterima, padahal sidangnya udah sebulan lebih ya. Terus nanti katanya hasilnya 90 hari kerja sejak hakim ditentukan, begitu Pak. Bah, liling kali tuh, lama kali Pak Hakim. Aduh, ini kan, gimana Kasihan ya, Pak ya. percepatlah. Itu kan mereka nasibnya 7 terpidana itu seumur hidup, berarti tidak angka. Ya, berarti sampai mati mereka ada di situ. Padahal kan ya kita sudah buktikan di persidangan kemarin, ekstraksi kita analisis kemarin, ekstraksi HP almarhum Vina yang dilakukan oleh Polda Jabar, digital forensiknya tertera di situ, ya. Terus di situ juga sudah ada timestampnya, ya. Mereka ekstraksi dengan Celebrite UFED, ya. Terus di situ sudah ada 15 berapa itu? Coba saya lihat dulu, ya kan? 15, 14, 10. SMS messagesnya 15, 14, 10 UTC plus 0. Artinya kalau kita Indonesia, waktu Indonesia Barat itu ditambah 7, berarti 22, 14, 10. Disitulah apa katanya almarhum Vina, bukan katanya ya, dengan ekstraksi dari HP Vina itu mengirim ke Widi. Nomor HP Vina yaitu plus 62 8964 011 098, ya. Terus nomor HP Widi plus 62 8986 934 096. Ini sudah jelas ya. 15, 14, 10 UTC plus 0, almarhumah Vina mengirim SMS kepada Widi. Tulisannya, SMS-nya mau nggak Mek, ntar dijemput sama kita. MNM rame XTC-nya, ya, meskipun ada bagian dari bagian dari SMS yang hilang, tetapi sudah diakui oleh Widi di persidangan. Memang benar diajak minum. Jadi inilah bukti ilmiah. Ya, kalau ada argumen mengatakan seperti pengacara Elsa Sharif, HP itu sudah berpindah pada jam itu kan asumsi, ya. Ya, HP berada di tangan orang yang memiliki, kecuali dibuktikan sebaliknya, HP itu berada di tangan orang lain. Tapi kalau tidak ada bukti yang menyangkal, membantah itu, bukti ilmiah bahwa HP itu berada di tangan orang lain, ya sudah pasti masuk akal, sangat logis bahwa HP itu ya berada di tangan almarhumah Vina. Dia yang mengirim SMS itu kepada Widi. Ya, sementara di dalam tuntutan dakwaan, ya, bahkan pidananya itu pemerkosaan atau ruda paksa itu, ya, dan pembunuhan. Itu pemerkosaan katanya bergilir katanya, ya. Itu terjadi mulai 21.15 sampai 22.30. Sementara almarhumah Vina masih mengirim SMS
22, 14, 10. Bayangkanlah itu cuma 16 menit. Ya, itu sedang terjadi rentetan kejadian itu. Apa mungkin almarhumah Vina masih mau ngajak minum? Mau nggak ntar dijemput? Padahal katanya tuntutan itu mulai 21.15 sampai 22.30. Lah ini 22.14.10 masih mengirim SMS. Inilah bukti ilmiah yang tidak terbantahkan, ya, yang disembunyikan oleh jaksa di pengadilan Cirebon tahun 2016 lalu. Kalau ini dihadirkan, ya, bukti ilmiah ini, percakapan digital communication ini dihadirkan pada tahun 2016 lalu di Cirebon, maka gugur semua dakwaan rentetan peristiwa yang dituduhkan kepada mereka. Jadi yang mulia, percayalah kepada bukti ilmiah, yaitu yang satu-satunya dimiliki adalah digital communication ini. Yang seharusnya ada lebih lengkap, yaitu video CCTV, tetapi katanya gelap dan tidak dihadirkan di persidangan. Alasan lagi tidak bisa dibuka. Ya, jadi karena pengacara tidak bisa menyita, ya, barang bukti digital itu dikuasai oleh kepolisian, ya tersisalah cuma ini. Itu yang mulia. Dan ekstraksi HP Vina, almarhum Vina, yang diekstraksi oleh Polda Jabar digital forensiknya tahun 2016 bersesuaian dengan ekstraksi tablet Widi yang saya ekstraksi. Walaupun sudah terhapus, saya menggunakan teknik khusus, ya, pencocokan string karena sudah dihapus di tong sampah. Makanya saya tambang dia, melakukan pencocokan string. Itu algoritmanya yang mulia. Menggunakan pencocokan string karena dia dalam heksadesimal. Begitu yang mulia. Jadi cocok, ini sudah kita sesuaikan semua di persidangan, cocok, dan itu diakui oleh Widi juga di persidangan. Jadi apalagi yang mau ditunggu? Percayalah hanya pada kebenaran ilmiah. Begitu. Jadi ya kita nggak bisa lagi mengekstraksi video CCTV karena nggak bisa kita sita. Kalau bisa kenapa enggak? Tinggal ekspornya itu, gitu loh. Itu dikuasai oleh polisi. Jadi inilah yang tersisa bukti ilmiah ini. Jadi bukan berdasarkan kesaksian dan kesaksian dan kesaksian. Ini bukti yang tidak terbantahkan. Jadi yang mulia, percayalah kepada science and technology supaya tidak memutuskan berdasarkan asumsi, kesaksian, ya, terus pikiran-pikiran berdasarkan asumsi itu. Janganlah kita ubah peradaban hukum kita ini menjadi peradaban hukum yang lebih tinggi berdasarkan bukti materi. Begitu tanggapan saya. Oke Pak, itu tadi masalah ekstraksi HP yang dari lab digital forensik ya Pak. Kan Bapak ada juga itu saat itu di persidangan mengatakan tentang riwayat panggilan atau kolok. Bisa Anda jelaskan? Riwayat kolok itu, iya, kalau riwayat kolok ini bersesuaian ya dari HP tablet Widi. Kita ada incoming call 4 kali dari HP almarhum Vina, yaitu +628964011098. Ya, koloknya itu ada 4 kali. Ya, karena di data digital tidak tahu dia, durasinya tidak ada. Jadi yang penting diterima dia. 27 Agustus 2016. Ya, incoming call pertama 15.10.51 UTC plus 0 atau 22.10.51 UTC plus 7 local time. Nah, selanjutnya 15.12.18 UTC plus 0 atau 22.12.18 UTC plus 7 local time. 22.12.18 berikutnya 15.12.38 UTC plus 0, yaitu 22.12.38 UTC plus 7 local time WIB. Yang ketiga, yang keempat 17.13.18 UTC plus 0 atau 24.13.18 UTC plus 7.
pukul 00 gitu. Jadi 4 kali. Ya, Widi mengatakan yang ketiga kalinya diangkat atau tidak saya tidak tahu, yang pasti katanya yang pukul 24 diangkat. Katanya dari Polsek. Nah, jadi kan ada 3 kali incoming call ya. Dan yang keempat dari Polsek, berarti yang ketiga sebelumnya ini kan dari HP dari Vina itu sendiri. Itu yang mulia. Jadi di situ kan jelas ini masih hidup. Tadi dari SMS messages, sekarang ini dari incoming call dari tablet Widi, yaitu 22 10 51 22 12 18 dan 22 12 38. Nah, teknik penggalian ini saya sama menggunakan pencocokan string terhadap nilai-nilai heksadesimal yang ada di tong sampah karena sudah dihapus, yang mulia. Nah, ini bersesuaian dengan ekstraksi Polda Jabar. Ya, meskipun tidak lengkap di situ. Kalau ekstraksi saya lewat tablet Widi ya lebih banyak lagi koloknya yang tidak ada di ekstraksi HP almarhumah Vina yang Samsung Galaxy itu. Oke, lanjut. Sekedar informasi pemirsa, mungkin banyak yang tidak mengikuti. Pak Rismon ini dihadirkan 2 kali dalam persidangan 7 terpidana di Cirebon pada bulan September. Yang pertama, tanggal 20 September, Bapak Rismon ini dihadirkan untuk menganalisa ekstraksi hasil Celebrite Report dari Digital Forensik Polda Jabar. Nah, itu satu hal ya. HP almarhum Vina. Jadi yang diekstrak oleh Polda Jabar ketika itu adalah HP saudara almarhum Vina. Dan yang kedua, Pak Rismon dihadirkan tanggal 27 September 2024 di Calan saat di sidang yang pertama secara spontanitas untuk mengekstrak HP Widi. Widi ini adalah sahabat Vina yang terakhir kali berkomunikasi berupa tablet Mito yang bahkan di charge pun sudah nggak bisa. Touchscreen, kebetulan touchscreennya pun udah nggak bisa. T55. Nah, ternyata challenge-nya bisa di sidang berikutnya tanggal 7 hari kemudian ya. Tanggal 27 Agustus. Jadi pertama kita periksa ternyata di database untuk SMS MMS itu ya, SMS MMS itu ya berupa database SQLite ternyata kosong. Mungkin karena mau dibuang, dikosongkan, dihapus. Terus untuk Colox database ya, SQLite juga jenis database-nya itu juga dihapus, mungkin sudah mau dibuang ya, Mito T55 tabletnya itu. Jadi saya tambang dari yang sudah dibuang itu gitu, karena ada karena dia sudah dibuang, maka dia dimungkinkan untuk override dari data-data yang baru dibuang setelahnya. Jadi muncullah karakter-karakter, nama dalam pemrograman itu karakter-karakter spesial ya, bentuk karakter seperti persen lah, apalah, seperti pangkat lah, segala macam. Itu karena akibat dari penimpaan atau override dari data yang sebelumnya atau setelahnya itu dihapus, setelah data yang tadi itu dihapus gitu, yang mulia ya. Oke, lanjut. Dan ternyata ada match antara setelah diekstraknya HP yang mati tadi milik si Widi dengan yang diekstrak oleh Celebrite dari Polda Jabar. Cuma ada dalam teks Polda Jabar, hasil dari Polda Jabar itu MNM dan Rame XTC itu dihapus gitu Pak ya. Iya, ada bagian potongan pesan yang ternyata ada di pesan HP Widi dari Vina itu ya, yang diterima oleh Widi ya. Di samping itu juga karena kita mengekstraksi HP yang berbeda, maka ada data-data lain ya, SMS lain gitu loh, yang tidak ada di HP almarhum Vina ya, ada di tablet HP Widi ini ya, dari nomor lain gitu ya, kolok nomor lain, SMS messages dari nomor lain selain Vina gitu ya. Jadi, saya pikir jelas ya. Ya, selanjutnya juga sebagai tambahan ya, meskipun saya tidak sempat hadirkan di persidangan, memang di Celebrate UFED dari hasil Polda Jabar itu ya, ada beberapa ekstraksi terhadap sejumlah SIM card ya. Kalau tadi HP Vina tadi di Celebrate UFED kan
berdasarkan internal memorinya, internal memori Samsung Galaxy sekian-sekian itu, ya. Nah, ternyata ada lagi gitu loh dari Celebrate UVET itu terhadap SIM card beberapa nomor di situ, ya, tercantum di situ dalam report tersebut, meskipun belum sempat saya bahas karena yang saya dikasih saya cuma Celebrate UVET untuk HP almarhum Vina berdasarkan internal memorinya. Nah, setelah itu sidang saya baru tahu ternyata ada Celebrate UVET terhadap beberapa atau sejumlah SIM card gitu berdasarkan SIM card. Dan anehnya yang mulia, di situ semua di sejumlah SIM card itu SMS messages-nya ya itu hilang tanggal 20 berapa ya? 27 Agustus 2016 semua hilang. Ini kan kesengajaan menghilangkan barang bukti digital. Itu 27 Agustus. Ada berapa? 3 atau 4 nomor itu dari SIM card itu yang dalam report itu semua 27 Agustus dan itu ada di report itu ada pada saya tetapi sepertinya tertinggal di Cirebon dan ada pada tim pengacara Bang Jutek Bongso dan tim ya, Bang Ruli Panggabean dan Bang Januta Barat ada pada mereka. Tapi setelah saya lihat, ya itu ada keganjilan. Kenapa untuk semua SIM card yang ada di situ, ya, SMS messages-nya tanggal 27 Agustus 2016 itu sengaja dihapus. Nggak mungkin secara bersamaan tidak melakukan aktivitas chat 27 Agustus 2016 dan koloksnya juga habis. Rata-rata cuma pendek itu. Seolah-olah mereka orang yang kuper. Ya, di koloksnya itu sedikit saja gitu. Ada cuma beberapa nomor. Kan nggak mungkin anak muda cuma 5 nomor aja ya. Teman-temannya aja mungkin ada 100. Nah itu koloksnya pun bersih dan koloksnya dan daftar kontaknya maksud saya ya. Kontak di database kontaknya itu juga sedikit. Ya, koloksnya juga hilang tanggal 27 Agustus. Itulah betapa sudah tidak dihadirkan di persidangan ya 2016 ini 27 Agustus 2016 SMS messages-nya pun di sejumlah SIM card yang di Celebrate UVET reportnya itu juga hilang. Inilah yang mulia kita janganlah rekayasa semacam ini dilanjutkan, kasihan anak cucu kita nanti ya. Inilah makanya di persidangan saya katakan inilah bentuk rekayasa tersebut ya yang menguntungkan terdakwa itu sengaja tidak dihadirkan di persidangan. Ini kan rekayasa harusnya untuk mendapatkan fair trial ya, peradilan yang adil. Katanya pengadilan adalah tempat untuk mencari keadilan. Keadilan macam mana kalau bukti yang meringankan bahkan bisa membebaskan para terdakwa ini sengaja disembunyikan dan dimanipulasi, yaitu dihapus SMS messages dari sejumlah SIM card itu tanggal 27 Agustus 2016 dan termasuk SMS messages di SIM card-nya almarhum Tina. Kalau tadi kan yang saya jelaskan berdasarkan internal memori Samsung Galaxy-nya. Di SIM card-nya almarhum Tina pun kosong 27 Agustus 2016. Inilah. Jadi yang mulia berpihaklah kepada kebenaran dan hanya kebenaran ilmiah. Gitu. Ya. Jadi pesan saya, hentikanlah rekayasa ini. Ya kasihan anak cucu bahkan yang 7 terpidana ini sekarang sedang ada di seumur hidup di penjara hanya karena ya bagi saya itu hanya karena ada data digital khususnya digital communication SIM card dan internal memory dari beberapa HP ini itu sengaja disembunyikan dan tidak dihadirkan di persidangan. Bayangkan 8 tahun lebih waktu mereka sudah habis di penjara. Ya, kita lihat kalau itu terjadi pada saudara kita, anak kita, keponakan kita yang mulia, kan tidak fair seperti ini. Bukti yang harusnya bisa membebaskan mereka, meringankan mereka justru disembunyikan dan tidak dihadirkan di persidangan. Itu juga terungkap dan diakui oleh jaksa di persidangan kemarin di Cirebon. Oke, begitu dulu. Oke, Pak. Oke, kita kawal terus ya. Kita ingatkan terus meskipun sebenarnya itu bukan bagian dari tugas kita sebagai netizen, tetapi terpaksa kita lakukan karena beginilah potret hukum di Indonesia yang biasa melempem ya, biasa masuk angin. Oke, sekian dulu dari kami Baligi Academy di tepian Danau Toba yang indah.
Horas. Horas, Bali G Academy semangat membongkar rekayasa yang terjadi pada rakyat jelata seperti Jessica, ya, ketujuh narapidana di kasus Cirebon, dan saya seperti saya dan Anda semua, ya. Oke, pertanyaan. Saya pikir untuk menyelesaikan rekayasa ini bagusnya kan Nuh itu kan masih hidup, sehat, mungkin masih hidup lah ya, bernyawa. Bagusnya kan langsung dicalan sih, ahli melawan ahli, biar ini terang benderang gitu ya. Kan harus ada ruang-ruang akademis, mungkin seminar atau mungkin podcast Denny Sumargo lah, atau podcast lainnya untuk menyelesaikan ini. Bagaimana pendapat Bapak? Iya, makanya saya sarankan kepada Sandi Handika, ya, ahli-ahli Anda itu kan masih hidup, seperti Muhammad Noah Lazar yang kompetensinya kata Anda sampai internasional, Christopher Harimanrianto, ada juga Nur Samran Subandi dan Imade Agus Gegel, ya kan? Jadi kalau memang ini perlu kita selesaikan secara ilmiah, saya pikir bisa di podcast kita bertemu bersama di Uya Kuya, Denny Sumargo, atau kita buat seminar gitu loh. Ini supaya selesai kan. Seperti saya katakan berulang-ulang bagaimana ahli di Nur Samran Subandi, toksikolog, ya, sampai bisa salah hitung, kan, salah hitung dia, padahal cobalah dulu menghitung manual dari 10 Januari 2016 pukul 10.30 siang, ya, dikurangi dengan hasil simulasi dia 90 jam 9 menit 36 detik. Dia bilang hasilnya adalah 6 Januari pukul 16.39 36 detik. Padahal itu salah hitung. Seharusnya kalau anak-anak SD pun menghitung itu bisa. Harusnya hasilnya adalah 6 Januari pukul 16.20-24. Bayangkan seorang toksikolog Mabes Polri bisa salah menghitung, salah menghitung. Ini kan sudah terlalu sekali ya kesalahan ini, padahal menyangkut nyawa manusia. Bagaimana kesalahan itu, disengaja atau tidak? Kan kita harus bertemu, diseminarkan pun. Jadi saya akan bilang ke Bang Bustam, ya, kita head to head, saya lawan Muhammad Noah Lazar dan Christopher Harimanrianto, nanti ada ahli independen. Terus begitu juga dengan toksikolog. Kenapa ini bisa salah? Sudah model penguraian cyanida pun sudah kuadratik, ya, seperti ini, ya. Jadi bisa dia naik lagi secara kuadratik menjadi pabrik cyanida. Udah gitu hitungan mundur pun salah. Bayangkan toksikolog katanya dokter, ya. Begitu juga dengan Muhammad Noah Lazar, terutama dengan Christopher Harimanrianto, ya. Itulah salah ketik katanya metadatanya. Apa itu? Itu kan nenek-nenek di pasar di Belige ini aja pun, ya, sudah tertawa mendengarnya. Inilah sanggahan kalian. Adapun hasil analisa frame pada BAP Lab 246, metadata yang menunjukkan jumlah frame 50.910 adalah salah ketik. Coba bayangin, ya, di Muhammad Noah Lazar tanggal 28 Januari 2016 halaman 15, Bu, mencatat CCTV 9 pada pukul 15.35 WIB sampai 16.59. Metadatanya adalah 50.910. Katanya metadata itu yang salah ketik, ya. Metadatanya salah ketik ini, padahal metadata tidak bisa diketik. Mana mungkin salah ketik? Ini kan jawaban bagaimana ini? Udah menyerah aja lah kalau memang nggak berani, kan? Kenapa nggak menyerah saja? Inilah frame 50.910 untuk file video CH09 1535 1659. Ya, di situ keterangannya dari file video tersebut ditemukan 50.810. Kalian bilang yang benar 50.810, yang metadata malah salah ketik. Ini kan, ini novum loh, 100 frame sequence kejadian. Itu kan penting. Kalau di otak-atik begini bagaimana? Ini kan perlu Anda tanyakan kepada Muhammad Noah Lazar, ya.
pada file video ini juga CH09 1535 sampai 1659 yang menjadi novum juga, itu ada iRight Shop freeware, software gratisan iRight Shop, produknya perusahaan super. Itu dipakai untuk mengotak-atik apa laju frame, dimensi frame, dan MPEG-nya kodeknya harusnya AVC menjadi MPEG 4 visual yang lebih lama. Ini makanya saya tantang, ayo kita duduk bersama di Sumargo, Denny Sumargo, atau di mana itu, di Uya Kuya, atau kita buat seminar. Jadi jangan sok-sokan aja, ya, jangan ahli cuma berani di pengadilan. Ahli itu bukan khusus hanya jago di bersaksi di pengadilan karena hakimnya nggak tahu. Ahli itu harus ketemu ahli di komunitasnya, di seminar dan segala macam. Ayo kita seminarkan. Itu loh, Anda bisa inisiasi. Kan jangan menang-menangan. Kalau sudah kalah seperti ini takut, ya sudah mengaku aja salah. Sandi Andika, ajak timmu itu, tim JPU, sudahlah. Memang hasil yang kami sajikan di persidangan itu adalah hasil rekayasa Muhammad Nur Al-Azhar dan Christopher Harimandrianto. Begitu aja, ini anak manusia. Bagaimana kalau itu terjadi pada keluargamu atau Anda sendiri sebagai terdakwa? Mau nggak direkayasa semacam ini, dikabur-kaburkan? 89% distorsi akibat freeware ini, software gratisan iRight Shop. Kan nggak nggak benar seperti itu ya. Ini masih metadata yang salah ketik. Tadi penggunaan freeware untuk mengotak-atik ya, iRight Shop, dimensi frame dan laju frame. Jadi kayak mana? Apanya? Begini kita mencari hukum di pengadilan ya. Mana ada ahli itu cuma jagonya di persidangan. Kalau dia benar-benar ahli, ya ayo kita jumpa aja itu Muhammad Nur Al-Azhar dan Christopher Harimandrianto, terus Nur Samran Subandi, Imade Agus Gelgel. Ya. Bagaimana Imade Agus Gelgel melakukan pembuktian numerik hanya dari 6 sampel bisa keakuratan 99,9%. Itu kan ditertawakan oleh semua ahli matematika. Hanya 6 sampel, data 1 sampel per hari, keakuratan 99,9%. Itu kan kebohongan itu secara secara ilmiah itu Imade Agus Gelgel ya. Jadi selanjutnya lagi ya harus kalian jawab ini ya. Banyak yang perlu dijawab. Begitu juga untuk di BAP Christopher Harimandrianto untuk video CCTV 6 pukul 16.05 sampai 17.35. Bagaimana itu ya, di metadatanya jumlah frame adalah 135.773. Tapi dia baca dari file video tersebut ditemukan 39.000 saja, 461 frame. Ya, artinya kemana itu 96.312 frame itu, atau 64 durasi video hilang itu, 64 menit hilang. Padahal di kamera 6 harusnya bisa warna kopi ketika Agus Triyono mengantar, itu dapat semua. Sampai posisi sedotan dan lain-lain itu lewat dia sebelum menuju ke meja 54 yang ditangkap kamera 9. Malah dihilangkan oleh Christopher Harimandrianto 96.312 frame atau sekitar 64 menit durasi video hilang. Bagaimana penjelasan ilmiahnya seperti ini ya? Berikut lagi, ada lagi, banyak lagi ya. Contoh untuk kamera 17 ya, sudah sering ini di metadatanya di BAP Muhammad Nur Al-Azhar ya, file video 17 pukul 15.11 sampai 16.17 ya, file video CH17 itu di metadatanya 98.750 frame ya, tetapi keterangannya dari file video tersebut ditemukan 2.707 frame. Artinya apa? Ada 96.043 frame hilang atau 64 menit durasi video hilang. Apakah salah ketik lagi ini? Metadata yang salah ketik. Ya. Anda saja kalau namamu Sandi Andika salah ketik, kau pun marah. Apalagi ini metadata yang dipertaruhkan nyawa manusia di sini. Ya. Inilah CH17 di metadata 98.750. Keterangannya dari file video tersebut ditemukan 2.707 frame, hilang 96.043 frame atau sekitar 64 durasi video hilang. Di sini pergerakan
siapa itu pembuat kopi, Rangga, itu harusnya bisa sampai selesai itu. Apa yang dia masukkan, apa yang dia buat. Ya. Ini cuma 2707 frame. Ini kan penjelasannya apa? Ya pasti penjelasan kalian adalah saya ketik lagi metadatanya. Ya. Begitu juga yang lain, banyak sekali. Ya. Inilah. Tadi untuk kamera 9 ya. Berikutnya lagi, kamera 7 juga bermasalah juga. Nah, di kamera 7, pukul kamera 7, 15.57 sampai 17.17. Di BAP Christopher Harimanrianto, itu ada metadatanya. Ya, banyak frame, 120.950 frame. Ini di BAP Christopher Harimanrianto. Coba kita perhatikan selanjutnya. Ya, untuk file video yang sama, ya, di BAP Muhammad Noel Azhar tidak ada panjang frame-nya, tetapi dari keterangannya dari file video tersebut ditemukan 120.900 frame. Kemana 50 frame? Kalau 10 frame per detik berarti 5 detik itu durasi video hilang. Gimana ini? Mana ada penjelasan ilmiah kecuali adalah pemotongan secara sengaja. Pembuangan frame ya 50 frame. Itu untuk file video 15.57 sampai 17.17. Bayangkan banyak sekali bermasalah. Ya. Selanjutnya di file video CCTV 3 15.55 sampai 17.18 dipakai juga iRedSoft freeware. Ini kan sudah bertentangan sama sekali dengan pekerjaan forensik digital. Harusnya Anda sebagai jaksa ya, mengakui saja. Ya. Ajak itu Muhammad Noel Azhar untuk mengakui siapa yang menyuruh dia. Itu yang lebih fair daripada kalian kena karma seumur hidup. Ya. Ini nyawa manusia ini. Itu loh. Terus di kamera 1 15.46 sampai 18.30 di BAP Muhammad Noel Azhar dipakai juga ini iRedSoft untuk mengaburkan video itu, terdistorsi jadi 89%. Kodeknya juga diubah dari AVC H264 menjadi MPEG 4 visual. Ya, inilah. Padahal di kamera 1 harusnya dapat itu. Pada saat Agustrono mengantar kopi, warna kopi sesungguhnya, sedotan ada di mana, volume kopi sebenarnya. Terus pada saat Mirna Salihin diantar keluar Cafe Olivier menggunakan kursi roda, itu tertangkap semua, bisa dianalisa oleh dokter forensik gejala-gejalanya, tapi justru dikaburkan dengan program gratisan iRedSoft. Selanjutnya lagi untuk kamera 9 15.35 itu juga pakai iRedSoft 15.35 sampai 16.59. Di sini harusnya bisa ditangkap pergerakan Jessica Kumala Wongso, tangannya itu dari belakang meja 54 sebelum Mirna Salihin datang, malah dikaburkan dengan iRedSoft. Ya, terdistorsi 89%. Kodeknya juga jadi MPEG 4 visual. Laju frame juga menjadi 10, harusnya 25 frame per detik sesuai dengan Telview. Ya, DVR Telview FD161S ya. Jadi kalian mau apa lagi, menyangkal lagi ya. Belum lagi ini ya, kamera 7 juga ya, pukul 17.17 sampai 18.39, 1 menit sebelum Mirna Salihin datang. Ini di BAP Muhammad Noel Azhar. Dia pakai juga iRedSoft, program gratisan untuk mengaburkan semua. Padahal pada saat itu Mirna Salihin duduk, bagaimana gejalanya dia, berapa banyak dia minum, berapa banyak Hani Jutabun minum, dan yang lainnya meminum, posisi sedotan juga, malah dikaburkan pakai iRedSoft. Diotak-atik dimensi, laju frame, dan kodeknya. Kan ini udah kejahatan berat, kejahatan HAM ini. Ya, kalau Anda masih punya hati, Sandi Andika dan jaksa yang lainnya, Ardhito Muardi, kenapa kalian nggak mengaku salah aja? Ya, malulah kalian sama keluarga kalian. Ya, sudahlah, mengaku salah kalian.
Kami memang disuruh oleh siapa untuk mengubah-ubah isi flash disk, untuk memaksa kalian untuk menyajikan video yang kabur-kabur itu pakai irasop untuk dihadirkan di persidangan. Kenapa kalian masih bersikeras? Ya? Itu aja apa namanya permintaan masyarakat gitu. Tapi kalau kalian masih bersikeras, ayo kita ketemu. Biar jangan ahli ini jangan kayak cuma jago di persidangan aja. Ahli itu harus berani bertemu dengan ahli lainnya kalau dia tidak menipu. Kalau kau ajak Muhammad Noah Lazar, Nur Samran Subandi, dan Imade Agus Gelgel takut, ya kau bisa simpulkan, ya mereka memang menipu, gitu loh. Tapi kalau mereka nggak menipu, mereka yasa, ya pasti mereka berani. Gitu aja, kalian simpulkan aja. Apa, Sandian Diga. Kalau mereka nggak mau, berarti kan memang mereka yasa menipu. Gitu loh. Ya, jangan petentang-petenteng cuma di pengadilan. Terutama juga Imade Agus Gelgel itu. Ya, bagaimana dia menyimpulkan hanya dari 6 sampel. Ya, keakuratan dia klaim di persidangan 99,9%. Itu kan tidak ada model matematika semacam itu di dunia ini. Saya pernah tantang dia, sering tantang dia lewat email, saya hubungi dia. Ayo kita lakukan Zoom, debat kita online kan. Buktikan secara numerik klaim Anda itu 99,9% model matematika itu. Nggak berani, ya karena memang tidak ada model matematika semacam itu. Ya. Orang kan takut karena salah, berani karena benar. Ya itu aja kalian simpulkan. Ardhito Moardi, Sandian Diga. Kalau ahlimu itu takut, hanya berani di persidangan, ya sudah itu menipu. Gitu loh. Ya, sebaiknya kalian menyerah. Ya, tuntut bebas itu Jessica. Sudah ada di Guru Supriyani juga, kasus Landak juga gitu loh. Mereka berbesar hati, ya kalian minta maaf. Gitu loh. Biar karma ini tidak kalian bawa sampai kalian mati nanti. Berat biayanya itu. Ya, mungkin sekarang belum kau rasakan, bentar lagi. Gitu. Dan itu akan datang. Gitu loh. Berpihaklah kalian para jaksa yang di Kejaksaan Agung, institusinya Jaksa Agung, ya, berpihaklah pada keagungan, keilmiahan. Jangan keras kepala, karena kekerasan kepala kalian itu akan membawa dampak nanti. Gitu. Ajak, kalau memang masih bersikeras kalian, jaksa, ayo ajak, saya tantang lagi, kita ketemu di mana di Jakarta sana. Kita demonstrasikan, kita online kan, supaya apa? Ini head to head. Biasa itu ahli ketemu ahli, berdebat secara ilmiah di sebuah pertemuan yang ilmiah juga, bukan pertemuan di sidang yang bisa kalian tipu-tipu itu. Hakimnya kan hakim Binsar Gultom atau hakim lainnya gampang kalian tipu, apalagi dengan profil ketua lab forensik komputer forensik Mabes Polri itu, tapi di dunia sains tidak berguna itu. Ya, argumen ilmiahmu yang paling berguna di dunia sains, bukan siapa kau, tapi apa produk ilmiahmu. Oke, begitu pesan saya sama Sandian Diga, Ardhito Moardi, Wahyu Oktaviandi dan lainnya. Ya, berpihaklah kalian pada kebenaran sebelum kebusukan hati kalian memakan dari dalam. Oke, sekian dulu dari kami, Bali Academy di tepian dan Toba yang indah. Horas. Horas, Bali Academy semangat membongkar rekayasa yang terjadi pada rakyat jelata seperti Jessica, ya ketujuh narapidana di kasus Cirebon, dan saya seperti saya dan Anda semua. Ya. Oke, pertanyaan. Saya pikir untuk menyelesaikan rekayasa ini bagusnya kan Nuh itu kan masih hidup, sehat mungkin, masih hidup lah ya, bernyawa. Bagusnya kan langsung dicalan sih, ahli melawan ahli, biar ini terang benderang gitu ya. Kan harus ada ruang-ruang akademis, mungkin seminar atau mungkin podcast Denny Sumargo lah, atau podcast lainnya untuk menyelesaikan ini. Bagaimana pendapat Bapak? Iya, makanya saya sarankan kepada Sandi Handika ya, ahli-ahli Anda itu kan masih hidup, seperti Muhammad Noah Lazar, yang kompetensinya kata Anda sampai internasional. Christopher Hariman Rianto, ada juga Nur Samran Subandi, dan Imade Agus Gelgel, ya kan?
Jadi kalau memang ini perlu kita selesaikan secara ilmiah, saya pikir bisa di podcast kita bertemu bersama di Uya Kuya, Denny Sumargo, atau kita buat seminar gitu loh. Ini supaya selesai kan, seperti saya katakan berulang-ulang, bagaimana apa namanya eh, ahli di Nur Samran Subandi toksikolog ya sampai bisa salah hitung kan. Salah hitung dia. Padahal cobalah dulu menghitung manual dari 10 Januari 2016 pukul 10.30 siang. Ya, dikurangi dengan hasil simulasi dia 90 jam, 9 menit, 36 detik. Dia bilang hasilnya adalah 6 Januari pukul 16.39. 16.39.36 detik. Padahal itu salah hitung. Seharusnya kalau anak-anak SD pun menghitung itu bisa. Harusnya hasilnya adalah 6 Januari pukul 16.20.24. Bayangkan seorang toksikolog Mabes Polri bisa salah menghitung, salah menghitung. Ini kan sudah terlalu sekali ya kesalahan ini, padahal menyangkut nyawa manusia. Bagaimana kesalahan itu disengaja atau tidak? Kan kita harus bertemu. Diseminarkan pun jadi, saya akan bilang ke Bang Bustam, ya kita head to head, saya lawan Muhammad Noel Azhar dan Christopher Harimantrianto, nanti ada ahli independen, terus begitu juga dengan toksikolog, kenapa ini bisa salah? Sudah model penguraian cyanida pun sudah kuadratik, ya seperti ini, ya. Jadi bisa dia naik lagi secara kuadratik menjadi pabrik cyanida, udah gitu hitungan mundur pun salah. Bayangkan toksikolog, katanya dokter. Ya. Begitu juga dengan Muhammad Noel Azhar, terutama dengan Christopher Harimantrianto. Ya. Itulah, salah ketik katanya metadatanya. Apa itu? Itu kan nenek-nenek di pasar di Belige ini aja pun ya sudah tertawa mendengarnya. Inilah sanggahan kalian. Adapun hasil analisa frame pada BAP Lab 246, metadata yang menunjukkan jumlah frame 50.910 adalah salah ketik. Coba bayangin ya, di Muhammad Noel Azhar tanggal 28 Januari 2016 halaman 15. Bu, mencatat CCTV 9 pada pukul 15.35 WIB sampai 16.59. Metadatanya adalah 50.910. Katanya metadata itu yang salah ketik. Ya. Metadatanya salah ketik ini. Padahal metadata tidak bisa diketik. Mana mungkin salah ketik. Ini kan jawaban bagaimana ini? Udah menyerah aja lah kalau memang nggak berani kan. Kenapa nggak menyerah saja? Inilah frame 50.910 untuk file video CH09 1535 1659. Ya, di situ keterangannya dari file video tersebut ditemukan 50.810. Kalian bilang yang benar 50.810. Yang metadata malah salah ketik. Ini kan, ini novum loh, 100 frame, sequence kejadian. Itu kan penting kalau di otak-atik begini, bagaimana? Ini kan perlu Anda tanyakan kepada Muhammad Noel Azhar. Ya, pada file video ini juga CH09 1535 sampai 1659 yang menjadi novum juga. Itu ada iRed Shop, freeware, software gratisan iRed Shop, produknya perusahaan super. Itu dipakai untuk mengotak-atik apa laju frame, ya, dimensi frame, dan MPEG-nya kodeknya harusnya AVC menjadi MPEG 4 visual yang lebih lama. Ini makanya saya tantang, ayo kita duduk bersama di Sumargo, Denny Sumargo, atau di mana itu, di Uya Kuya, atau kita buat seminar. Jadi jangan sok-sokan aja, ya, jangan ahli cuma berani di pengadilan. Nih, ahli itu bukan khusus hanya jago di bersaksi di pengadilan karena hakimnya nggak tahu. Ahli itu harus ketemu ahli di komunitasnya, di seminar dan segala macam. Ayo kita seminarkan. Gitu loh. Anda bisa inisiasi. Kan jangan menang-menangan. Kalau sudah kalah seperti ini takut, ya sudah mengaku aja salah Sandi Andika, ajak timmu itu, tim JPU sudahlah.
memang hasil yang kami sajikan di persidangan itu adalah hasil rekayasa Muhammad Noah Lazar dan Christopher Harimandrianto. Begitu aja, ini anak manusia. Bagaimana kalau itu terjadi pada keluargamu atau Anda sendiri sebagai terdakwa? Mau nggak direkayasa semacam ini, dikabur-kaburkan? 89% distorsi akibat freeware ini, software gratisan e-Redshop. Kan nggak, apa ya, nggak benar seperti itu ya. Ya ini masih metadata yang salah ketik. Tadi penggunaan freeware untuk mengotak-atik ya, e-Redshop, dimensi frame dan laju frame. Jadi, kayak mana? Apanya? Begini kita mencari hukum di pengadilan ya. Mana ada ahli itu cuma jagonya di persidangan. Kalau dia benar-benar ahli, ya ayo kita jumpa aja itu Muhammad Noah Lazar, Christopher Harimandrianto, terus Nur Samran Subandi, Imade Agus Gelgel. Ya. Bagaimana Imade Agus Gelgel melakukan pembuktian numerik hanya dari 6 sampel bisa keakuratan 99,9%. Itu kan ditertawakan oleh semua ahli matematika. Hanya 6 sampel. Data 1 sampel per hari. Keakuratan 99,9%. Itu kan kebohongan itu secara apa ya? Secara ilmiah itu. Imade Agus Gelgel ya. Jadi selanjutnya lagi, ya harus kalian jawab ini, ya. Banyak yang perlu dijawab. Begitu juga untuk di BAP Christopher Harimandrianto. Untuk video CCTV 6, pukul 16.05 sampai 17.35. Bagaimana itu? Ya, di metadatanya. Jumlah frame adalah 135.773. Tapi dia baca dari file video tersebut ditemukan 39.000 saja, 461 frame. Ya, artinya kemana itu 96.312 frame itu? Atau 64 durasi video hilang itu, 64 menit hilang. Padahal di kamera 6 harusnya bisa warna kopi ketika Agus Triono mengantar. Itu dapat semua. Sampai posisi sedotan dan lain-lain itu lewat dia sebelum menuju ke meja 54 yang ditangkap kamera 9. Malah dihilangkan oleh Christopher Harimandrianto 96.312 frame atau sekitar 64 menit durasi video hilang. Bagaimana penjelasan ilmiahnya seperti ini ya? Berikut lagi, ada lagi banyak lagi ya. Contoh untuk kamera 17 ya, sudah sering ini ya apa ya di metadatanya di BAP Muhammad Noah Lazar ya, file video 17 pukul 15.11 sampai 16.17 ya, file video CH17 itu di metadatanya 98.750 frame ya, tetapi keterangannya dari file video tersebut ditemukan 2.707 frame. Artinya apa? Ada 96.043 frame hilang atau 64 menit durasi video hilang. Apakah salah ketik lagi ini? Metadata yang saya ketik. Ya. Andai saja kalau namamu Sandiandika salah ketik, kau pun marah. Apalagi ini metadata yang dipertaruhkan nyawa manusia di sini. Ya. Inilah CH17 di metadata 98.750. Keterangannya dari file video tersebut ditemukan 2.707 frame. Hilang 96.043 frame. Atau sekitar 64 durasi video hilang. Di sini pergerakan siapa itu pembuat kopi, Rangga, itu harusnya bisa sampai selesai itu. Apa yang dia masukkan, apa yang dia buat. Ya. Ini cuma 2.707 frame. Ini kan penjelasannya apa? Ya pasti penjelasan kalian adalah salah ketik lagi metadatanya. Ya. Begitu juga yang lain, banyak sekali. Inilah. Tadi untuk kamera 9 ya. Berikutnya lagi, kamera 7 juga bermasalah juga. Nah, di kamera 7, pukul kamera 7 15.57 sampai 17.17 di BAP Christopher Harimandrianto itu ada metadatanya ya, banyak frame 120.950 frame. Ini di BAP Christopher Harimandrianto. Coba kita perhatikan selanjutnya ya, untuk file video yang sama ya, di BAP Muhammad Noah Lazar
Tidak ada panjang frame-nya, tetapi dari keterangannya dari file video tersebut ditemukan 120.900 frame. Kemana 50 frame? Kalau 10 frame per detik berarti 5 detik itu durasi video hilang. Gimana ini? Mana ada penjelasan ilmiah kecuali adalah pemotongan secara sengaja. Pembuangan frame ya 50 frame. Itu untuk file video 7, 15, 57 sampai 17, 17. Bayangkan banyak sekali bermasalah. Ya. Selanjutnya di file video CCTV 3, 1555 sampai 1718 dipakai juga e-ride soft, freeware. Ini kan sudah bertentangan sama sekali dengan pekerjaan forensik digital. Harusnya Anda sebagai jaksa ya, mengakui saja. Ya. Ajak itu Muhammad Nolazar untuk mengakui siapa yang menyuruh dia, itu yang lebih fair daripada kalian kena karma seumur hidup. Ya. Ini nyawa manusia ini. Itu. Terus di kamera 1, 1546 sampai 1830 di BAP Muhammad Nolazar dipakai juga ini e-red shot ya, untuk mengaburkan video itu terdistorsi jadi 89%. Kodeknya juga diubah dari AVC H264 menjadi MPEG 4 visual. Ya, inilah. Padahal di kamera 1 harusnya dapat itu. Pada saat Agustrono mengantar kopi, warna kopi sesungguhnya, sebutan ada di mana, volume kopi sebenarnya. Terus pada saat Mirna Salihin diantar keluar Cafe Olivier menggunakan kursi roda, itu tertangkap semua, bisa dianalisa oleh dokter forensik gejala-gejalanya, tapi justru dikaburkan dengan program gratisan e-red shop. Ya. Lanjutnya lagi untuk kamera 9 1535 itu juga pakai e-red shop 1535 sampai 1659. Di sini harusnya bisa ditangkap pergerakan Jessica Kumala Wongso, tangannya itu dari belakang meja 54 sebelum Mirna Salin datang, malah dikaburkan dengan e-red short. Ya, terdistorsi 89%. Kodeknya juga jadi MP4 visual. Laju frame juga menjadi 10, harusnya 25 frame per detik sesuai dengan Telview ya, DVR Telview FD161S ya. Jadi kalian mau apa lagi menyangkal lagi ya? Belum lagi ini ya, kamera 7 juga ya, pukul 17 sampai 18.39, 1 menit sebelum Mirna Salin datang, ini di BAP Muhammad Nur Al-Azhar. Dia pakai juga e-red shot, program gratisan untuk mengaburkan semua. Padahal pada saat itu Mirna Salin duduk, bagaimana gejalanya dia, berapa banyak dia minum, berapa banyak Hani Juta Bun minum, dan yang lainnya meminum. Posisi sedotan juga, malah dikaburkan pakai e-red shot. Dia otak-atik dimensi, laju frame, dan kodeknya. Kan ini udah kejahatan berat, kejahatan HAM ini. Ya, kalau Anda masih punya hati, Sandi Andika dan jaksa yang lainnya, Ardhito Muardi, kenapa kalian nggak mengaku salah aja? Ya, malulah kalian sama keluarga kalian. Ya. Sudahlah, mengaku salah kalian. Kami memang disuruh oleh siapa untuk mengubah-ubah isi flash disk, untuk memaksa kalian untuk menyajikan video yang kabur-kabur itu pakai e-red shop untuk dihadirkan di persidangan. Kenapa kalian masih bersikeras? Ya. Itu aja permintaan masyarakat gitu. Tapi kalau kalian masih bersikeras, ayo kita ketemu. Biar jangan ahli ini jangan kayak cuma jago di persidangan aja. Ahli itu harus berani bertemu dengan ahli lainnya kalau dia tidak menipu. Kalau kau ajak Muhammad Nolazar, Nur Samran Subandi, dan Imadi Agus Gelgel takut, ya kau bisa simpulkan, ya mereka memang menipu, gitu loh. Tapi kalau mereka nggak menipu, mereka yasap, ya pasti mereka berani. Gitu aja, kalian simpulkan aja. Apa, Sandi Andika, kalau mereka nggak mau, berarti kan memang mereka yasa menipu, gitu loh. Ya, jangan petentang-petenteng cuma di pengadilan. Ya, terutama juga Imadi Agus Gelgel itu, ya. Bagaimana dia menyimpulkan hanya dari 6 sampel, ya.
keakuratan dia klaim di persidangan 99,9%. Itu kan tidak ada model matematika semacam itu di dunia ini. Saya pernah tantang dia, sering tantang dia lewat email, saya hubungi dia. Ayo kita lakukan Zoom, debat kita online kan. Buktikan secara numerik klaim Anda itu 99,9% model matematika itu. Nggak berani, ya karena memang tidak ada model matematika semacam itu. Ya. Orang kan takut karena salah, berani karena benar. Ya itu aja kalian simpulkan. Ardhito Moardi, Sandi Andika. Kalau ahlimu itu takut, hanya berani di persidangan, ya sudah itu menipu. Gitu loh. Ya, sebaiknya kalian menyerah. Ya, tuntut bebas itu Jessica. Sudah ada di Guru Supriyani juga, kasus Landa juga, gitu loh. Mereka berbesar hati. Ya kalian minta maaf, gitu loh. Biar karma ini tidak kalian bawa sampai kalian mati nanti. Berat biayanya itu. Ya, mungkin sekarang belum kau rasakan, bentar lagi gitu. Dan itu akan datang. Gitu loh. Berpihaklah kalian para jaksa yang di Kejaksaan Agung, institusinya Jaksa Agung. Ya, berpihaklah pada keagungan, keilmiahan. Jangan keras kepala, karena kekerasan kepala kalian itu akan membawa dampak nanti. Gitu. Ajak. Kalau memang masih bersikeras kalian, jaksa, ayo ajak. Saya tantang lagi. Kita ketemu di mana di Jakarta sana. Kita demonstrasikan, kita online kan. Supaya apa? Ini head to head. Biasa itu, ahli ketemu ahli. Berdebat secara ilmiah. Di sebuah pertemuan yang ilmiah juga. Bukan pertemuan di sidang yang bisa kalian tipu-tipu itu hakimnya. Kan? Hakim Binsar Gultom atau hakim lainnya gampang kalian tipu. Apalagi dengan profil ketua lab forensik, komputer forensik Mabes Polri itu, tapi di dunia sains tidak berguna itu. Ya, argumen ilmiahmu yang paling berguna di dunia sains, bukan siapa kau, tapi apa produk ilmiah. Oke, begitu pesan saya sama Sandi Andika, Ardhito Moardi, Wahyu Oktaviandi dan lainnya. Ya, berpihaklah kalian pada kebenaran sebelum kebusukan hati kalian memakan dari dalam. Oke, sekian dulu dari kami, dari Liga Academy di tepian dan Toba yang indah. Horas. Keren.